hari ini? Udah ketemu sama ibu siapa aja? Ada Bu Dede, Bu Salsa. Ada Bu Salsa, ada Bu Dede, Bu Rista. Oke, udah belajar 3 mata pelajaran berarti ya? Ya, oke. Untuk memulai pembelajaran, sebelum memulai, Ibu mau nanya dulu. Teman-teman kalian ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Risma, kenapa? Sakit, Bu. Oke, sakit. Risma aja? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita mau belajar terkait klasifikasi makhluk hidup. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ekosistem. Oke. Hari ini kita belajar terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, coba dari teman-teman perhatikan gambar di depan. Kalian pernah ke supermarket atau ke pasar? Pernah melihat gambar seperti gambar di depan? Pernah. Kira-kira kenapa ya mereka harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Biar gampang, apalagi? Biar rapi, Bu. Biar rapi, biar menarik. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu? Pengelompokan. Oke, ada lagi? Penggolongan. Ada lagi nggak? Oke, berarti 2 itu ya. Nah, tadi benar apa yang dibilang sama Sinta sama Fadia terkait klasifikasi makhluk hidup, yaitu secara singkatnya klasifikasi makhluk hidup ini adalah cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ataupun ciri yang mereka miliki. Nah, kenapa? Makanya tadi di awal Ibu nanya ke kalian, kenapa sih buah-buahan ini harus dikelompokkan berdasarkan kesamaan ataupun ciri-ciri yang mereka punya? Tadi jawabannya biar memudahkan Bu, biar rapi, biar menarik gitu ya. Selanjutnya, adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu untuk menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Kenapa sih harus ada klasifikasi? Karena Indonesia, negara kita, itu termasuk ke dalam mega biodiversity gitu. Jadi sangat beraneka ragam dan banyak sekali ragam-ragamnya. Makanya diklasifikasikan supaya memudahkan kita dalam mempelajari. Terus ada pun manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Mungkin boleh dibantu membacakan manfaatnya. Siapa yang mau bantu Ibu untuk baca? Boleh, Rista, silakan. Manfaat ya, Bu. Iya. Manfaatnya yang pertama untuk penelitian lebih lanjut sehingga Tipe ya ini untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Yang kedua, agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang terakhir, mengetahui hubungan kekeragaman antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Oke, good job. Kita lanjut. Nah, di minggu lalu, kalau Ibu nggak salah, sempat kita bahas terkait jenis-jenis sistem klasifikasi. Itu ada 3, ada alami, ada buatan, dan ada filogenetik. Nah, ini pembahasan secara singkat ya. Ibu mereview aja dari yang minggu lalu. Untuk jenis sistem klasifikasi yang alami itu ditandai dengan ciri-ciri yang mudah teramati. Contohnya kayak tumbuhan paku dan lumut yang dikelompokkan sebagai tumbuhan tak berbunga. Ada yang jenis sistem klasifikasi buatan ataupun artifisial, yang dimana dia ini dikelompokkan itu berdasarkan kegunaan ataupun berdasarkan manfaatnya. Di sini contohnya ada bunga mawar dan bunga anggrek. Nah, bunga mawar dan bunga anggrek ini dikelompokkan ke dalam bunga hias. Yang ketiga itu ada jenis sistem klasifikasi
genetik, yang dimana di sini ini analisis kekerabatan setiap organisme ataupun dari sejarah evolusinya. Gitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke materi hari ini. Di materi hari ini kita akan belajar tentang binomial nomenklatur. Nah, ada yang kenal nggak sama bapak yang ada di depan? Oke, jadi bapak di depan ini adalah Bapak Carolus Linnaeus. Beliau ini adalah yang memperkenalkan cabang ilmu biologi yang binomial nomenklatur, ataupun dia itu dikenal sebagai bapak taksonomi gitu. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari binomial nomenklatur? Ada yang tahu? Ada di depan ya. Oke. Ya, tujuan dari pemberian nama ilmiah ini untuk makhluk hidup adalah untuk memudahkan kita dalam pengenalan makhluk hidup gitu. Kalian kalau nggak dikasih nama sama orang tua kalian, bisa tahu nggak orang tuanya? Anak gue yang mana ya? Gitu. Apalagi kalau anaknya kembar, kan orang tuanya susah. Oke, next. Ini binomial nomenklatur. Ada penamaan menggunakan bahan, ini aturan dari binomial nomenklatur, yaitu yang pertama ada penamaan menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kedua, kata pertama ini menunjukkan dari genusnya, atau kata kedua ini menunjukkan spesiesnya. Contohnya Zea mays ataupun jagung, Zea itu genusnya, mays itu spesiesnya. Terus yang ketiga, kata pertama dimulai dengan huruf kapital dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, nama spesies ditulis dengan huruf yang berbeda dengan huruf yang ada di sekitarnya, misalnya dengan digarisbawahi ataupun secara terpisah atau dicetak miring. Contohnya Oryza sativa atau Oryza sativa pakai garis bawah gitu. Jadi dipilih kalian mau pakai yang dicetak miring atau mau pakai garis bawah gitu. Lanjut, yang kelima itu ada jika kata penunjuk spesies terdiri atas dua kata atau lebih digunakan tanda hubung. Contohnya Hibiscus rosa stripsinensis. Nah, itu kan nama ilmiah dari kembang sepatu ya. Nah, ini ada tanda hubungnya tuh, yang strip. Nah, itu tanda hubungnya. Oke. Selanjutnya ini ada yang keenam, nama spesies dapat diakhiri dengan notasi author ataupun orang yang memberikan nama Latin spesies tersebut tanpa digarisbawahi. Contohnya kayak Oryza sativa L. Nah, L di sini adalah singkatan dari Linnaeus. Atau contoh bawahnya Glycine Maxmer gitu. Terus yang terakhir, nama famili ini diambil dari nama genus organisme yang bersangkutan ditambah akhiran Aceae untuk tumbuhan dan Idae untuk hewan. Contohnya Solanum ditambah Aceae jadinya coba apa Sinta? Oke, good job. Oke, contoh satunya lagi, Canasis ditambah Idae jadinya? Iya, oke. Sabar ya. Ini contoh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait penamaan? Apa sudah paham? Sudah, oke. Ini kalian duduknya sudah per kelompok ya? Oke, kalau misalkan sudah dipahami semuanya, Ibu mau kalian mengerjakan LKPD per kelompok. Nah, ini boleh langsung dikerjakan. Situ ada kolom jawabannya. Dikerjakan 5 menit cukup gak?
Cukup, oke, 5 menit ya. Ayo kerjakan. Ada yang kesulitan nggak? Itu pertanyaan satu yang atas, di atas jawabannya. Ini. Nah, itu ada 3 pertanyaan kan di situ. Dijawab. Kamu ambil apa? Aku yang masuk aja. Setiap kelompok nggak boleh sama ya nama latinnya ya. Penting banget nama kelompok dulu. Apa namanya? Ya, klasifikasinya dituliskan juga. Ini yang ngerjain cuma berdua. Oke. Iya, baru lulus ya SMA. Ada gue lagi sibuk mancing. Udah selesai belum? Kelompok 1 udah? Belum. Kelompok 2? OTW. Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Oke. Kalau mainan ada sih. Belum. Ibu itu nggak kalah kayak aku maksudnya. Nggak susah kan alfabetnya? Sudah? Oke. Pegang dulu aja. Nanti dijelaskan ya. Oke, udah ya? Oke. Kelompok 3 udah? Yang udah kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke, mau langsung dipaparin, dikasih tahu ke teman-temannya? Dede, Bu. Oke, boleh, silakan Dede. Semua tiga. Udah, langsung. Jadi kelompok kami sudah menjawab pertanyaan dari LKPD ini. Jadi untuk klasifikasinya Disimak ya temannya. di sini ada pisang. Jadi pisang ini kingdomnya plantae, subdivisinya spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordernya Sigiberalis, dan familinya Musaceae. Dan genusnya Musa. Daunnya lebar, buahnya deret ganda dan menumpang dan
serat. Oke. Udah itu aja? Oke, good job. Terima kasih Dede. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau maju untuk menjelaskan? Yang udah siap siapa? Ayo. Ya, boleh Putri. Iya, maju. Ayo di sini. Jadi di sini kelompok 1 dari pertanyaan apa spesies yang sudah kalian pilih itu ada Ixoran sinensis. Terus yang kedua klasifikasinya kingdomnya itu pelantai. Terus divisinya Tracheophyta, ordonya Gentianales, familinya Rubiaceae, genusnya Ixora, spesiesnya Ixora sp. Terus ciri-cirinya ada bunga berwarna merah, memiliki 4 kelopak, benang sari yang tipis dan memiliki daun yang kasar. Oke, good job. Terima kasih Putri. Ayo boleh dari kelompok 3 siapa yang mau maju? Hadiah? Ya Bu. Ayo boleh, silakan maju yuk. Kelompok 3. Oke, jadi jadi nama spesies yang kita pilih apa teman-teman? Sirih. Nah, ya, tunggu itu. Untuk klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Rodentia, subordonya Chiropomorpha, terus genusnya Chiuridae. Untuk spesiesnya Chiurus carolinensis. Nah, untuk ciri dari spesiesnya yang pertama giginya pengerat, terus aktivitasnya siang hari, terus ekornya panjang. Oke. Ayo kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Fadia. Oke. Berarti kurang lebih Ibu anggap anak-anak di sini sudah memahami ya terkait penamaan dari spesiesnya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, ada yang masih Bu, ini apanya sih yang harus digaris bawah, apanya sih yang harus dicetak miring gitu, itu boleh nanti di luar jam kelas kita diskusi ya. Oke. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan nanti untuk Ibu input nilainya. Jangan lupa dikasih nama kelompok. Nanti kalau nggak ada namanya nilainya kosong ya. Oke. Sampai di mana LKPD-nya? Oke. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah mata pelajaran pertemuan kita hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar terkait klasifikasi 5 kingdom. Nah, itu kalian boleh baca-baca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di minggu depan. Itu 5 kingdomnya apa aja? Lantai, apalagi Animalia, terus fungi, terus apalagi Protista, satu lagi Valera, oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditampung dulu, di minggu depan akan kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus untuk kalian belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.